manusia terbagi menjadi tiga ketika memaknai kalimat hurriyah atau bahasa kita adalah kemerdekaan. Kelompok yang pertama, mereka terlalu berlebihan memaknai kemerdekaan, yang mereka maknakan merdeka adalah bebas dari segala aturan, bebas dari hukum-hukum Allah, sehingga mereka berhak atau merasa bebas meninggalkan agama, merasa bebas memilih agama, padahal Allah hanya meridhai Islam sebagai agama, dan mereka mengatakan bebas untuk berbuat apa saja, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa ketika mereka merayakan kemerdekaan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak memaknai kemerdekaan, tidak merasakan kemerdekaan pada diri-diri mereka sendiri, tetapi sebaliknya mereka meyakini bahwasanya mereka belum merdeka. Mereka meyakini bahwasanya kemerdekaan itu bisa dicapai ketika mereka berkuasa, sehingga ketika mereka tidak berkuasa atau belum berkuasa, mereka akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka memaknai kemerdekaan adalah ketika tampuk kekuasaan ada di tangan mereka. Maka yang terjadi pada kelompok ini, mereka tidak mengakui pemerintahan yang sah, mereka tidak mau mentaati segala aturan yang diadakan oleh penguasa yang sah. Dan yang lebih ekstrim lagi, maka mereka melakukan pemberontakan, kudeta, paling tidak mereka mencaci maki, mereka berdusta atau membuat kedustaan atas nama penguasa mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menghalalkan darah dari orang-orang yang menguasai mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja yang paling adil adalah yang pertengahan. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan agama Islam, yaitu agama pertengahan. Tidak terlampau berlebihan dalam memaknainya dan tidak berkurang ketika memaknainya. Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya kemerdekaan kita dari para penjajah itu adalah sekedar wasilah, sarana untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Dan kemerdekaan yang hakiki adalah memurnikan tauhid dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terbebas dari keyakinan-keyakinan yang batil, dari kesyirikan-kesyirikan, dari persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan yang hakiki adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya semua salatku, peribadatanku semuanya, kehidupan dan kematianku hanya untuk Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang memaknai kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan dari penjajahan orang-orang yang menjajah adalah wasilah untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, peribadatan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita yang sudah merasakan merdeka yang sepenuhnya untuk menjalani kemerdekaan yang sesungguhnya, peribadatan hanya kepada Allah. Asmi' wa ati', isma' wa ati', wa in amaraka abdun habasyi. Kata Nabi SAW kepada kita semua, taatilah dan patuhilah apa yang diputuskan oleh penguasa, yaitu selama itu kebaikan, meskipun yang memimpinmu adalah seorang budak dari negeri Habasyah.